Di episode kali ini, aku ingin membahas sesuatu yang sering banget terjadi, tapi jarang kita sadari, yaitu perubahan di usia 30+. Perubahan ini bukan sesuatu yang dramatis, bukan sesuatu yang langsung bikin kita panik. Justru karena halus, pelan, dan terasa biasa, banyak orang tidak menyadarinya. Dan menariknya, banyak dari elemen penting untuk menghadapi perubahan ini sebenarnya bisa kita dapatkan secara gratis. Mari kita bahas satu persatu. 1. Metabolisme mulai melambat tanpa kita sadar. Di usia 20-an, makan malam besar masih aman, begadang masih kuat, berat badan naik pun cepat turun lagi. Tapi, masuk usia 30+, metabolisme mulai melambat. Tidak ekstrim, tapi cukup membuat perut mulai lebih mudah buncit, lemak lebih mudah menempel, dan energi lebih cepat turun. Tubuh kita sebenarnya memberi sinyal, hanya saja sering kita abaikan. Yang gratis di sini apa? Kesadaran. Kita bisa mulai lebih sadar pola makan. Tidak harus diet mahal, tidak harus suplemen mahal. Cukup kurangi gula tambahan, perbanyak air putih, makan lebih perlahan, dengarkan sinyal kenyang. Itu gratis, tapi efeknya luar biasa. 2. Massa otot berkurang perlahan. Secara alami, setelah usia 30 tahun, massa otot mulai berkurang sedikit demi sedikit setiap tahun. Ini proses biologis normal. Akibatnya, badan lebih cepat pegal, angkat barang terasa lebih berat, duduk lama bikin kaku. Yang gratis apa? Gerak. Jalan kaki 20-30 menit setiap hari itu gratis. Naik tangga itu gratis. Push up, squat, atau plank di rumah itu gratis. Tidak perlu gym mahal. Yang penting konsisten. Tubuh kita dirancang untuk bergerak, bukan duduk 8-10 jam non-stop. 3. Stres lebih kompleks. Usia 30+ sering jadi fase evaluasi hidup. Kok teman sudah sukses? Kok saya masih begini? Kok badan tidak seperti dulu? Ini fase rawan overthinking. Yang gratis apa? Membandingkan diri dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Latih gratitude. Tulis 3 hal yang kamu syukuri setiap hari. Gratis, tapi sangat kuat untuk kesehatan mental. 4. Kualitas tidur mulai berubah. Banyak orang usia 30+ mulai berkata, kenapa sekarang gampang kebangun ya? Kenapa begadang sedikit saja langsung lemas besoknya? Perubahan hormon dan beban pikiran mempengaruhi kualitas tidur. Yang gratis, disiplin tidur. Matikan layar 30-60 menit sebelum tidur. Kurangi scrolling malam hari. Buat ritual sederhana, mandi hangat, baca buku, atau doa. Tidak perlu alat mahal, yang perlu konsisten. 5. Kesehatan jantung. Risiko mulai naik diam-diam. Tekanan darah, kolesterol, gula darah, semua bisa mulai naik di usia 30-an tanpa gejala. Banyak orang merasa sehat karena tidak sakit, padahal proses di dalam tubuh sudah berjalan. Yang gratis, cek mandiri gaya hidup. Apakah saya jarang bergerak? Apakah saya sering makan gorengan? Apakah saya kurang tidur? Apakah saya jarang minum air putih? Refleksi diri itu gratis, dan itu langkah pertama pencegahan. 6. Perubahan emosional, lebih sensitif atau justru lebih tenang. Usia 30+ sering jadi fase evaluasi hidup. Kok teman sudah sukses? Kok saya masih begini? Kok badan tidak seperti dulu? Ini fase rawan overthinking. Yang gratis apa? Membandingkan diri dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Latih gratitude. Tulis 3 hal yang kamu syukuri setiap hari. Gratis, tapi sangat kuat untuk kesehatan mental. 7. Postur tubuh dan nyeri kronis. Leher tegang, punggung pegal, pinggang nyeri. Bukan karena usia tua, tapi karena kebiasaan duduk lama dan main gadget menunduk. Yang gratis apa?
Perbaiki postur. Setiap 1 jam, berdiri dan regangkan tubuh 2-3 menit. Tarik bahu ke belakang. Angkat dagu sejajar. Hal kecil, tapi jika dilakukan setiap hari, efeknya besar. 8. Energi tidak lagi tanpa batas. Di usia 20-an, kita bisa kerja, nongkrong, begadang, lalu tetap aktif. Di usia 30-an, tubuh mulai meminta keseimbangan. Dan ini bukan kelemahan, ini sinyal kedewasaan biologis. Yang gratis apa? Belajar berkata tidak. Mengatur prioritas. Memilih mana yang penting dan mana yang hanya membuang energi. Energi itu aset, jangan dihabiskan untuk hal yang tidak perlu. 9. Hubungan sosial berubah. Lingkaran pertemanan mengecil, waktu makin terbatas. Yang gratis, kualitas bukan kuantitas. 1 percakapan jujur, 1 tawa tulus, 1 pelukan hangat. Itu jauh lebih menyehatkan daripada 100 interaksi kosong di media sosial. 10. Kesadaran akan kesehatan meningkat. Ironisnya, usia 30 plus justru bisa jadi titik balik terbaik dalam hidup. Karena kita mulai sadar, tubuh tidak selamanya kuat tanpa dirawat. Dan kabar baiknya, hal-hal paling penting dalam menjaga kesehatan itu murah, bahkan gratis. Gerak, tidur cukup, air putih, sinar matahari pagi, bernafas dengan sadar, pikiran yang lebih tenang, syukur, disiplin kecil setiap hari. Penutup dari aku, usia 30 plus bukan awal kemunduran. Ini adalah fase transisi. Kalau kita tidak sadar, perubahan ini bisa jadi awal masalah. Tapi kalau kita sadar, ini bisa jadi awal versi terbaik diri kita. Tubuh tidak pernah mengkhianati kita. Dia selalu memberi sinyal, tinggal kita mau mendengar atau tidak. Aku Dr. Yesi, dan ingat, kesehatan terbaik seringkali bukan yang mahal, tapi yang konsisten. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.